Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangun Janamita dari Rombel F angkatan 2022 dengan nomor induk mahasiswa 140142229. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab persoalan atau pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Dr. Anda Sri Samiasih, Magister Kesehatan, di persoalan ujian tengah semester mata kuliah pendidikan inklusi semester 6. Persoalan yang nomor 1. Jika Anda kelak menjadi guru. Persoalan nomor 1. Jika Anda kelak menjadi guru kelas di suatu sekolah dasar, Anda berharap berada di kelas dengan semua peserta didik normal atau berkeinginan di kelas inklusi. Uraikan alasan dan pendapat Anda. Izinkan saya menjawab dengan kejujuran. Untuk persoalan nomor 1 ini, sebenarnya saya mengharapkan saat saya sudah terjun dan sudah bekerja di lingkungan sekolah, saya sejujurnya mengharapkan akan mengajar di sekolah yang biasa saja atau sekolah normal yang tidak sekolah inklusi. Karena memang dari taraf tuntutan dan nanti tambahan tugas pekerjaan yang nantinya akan ada tambahan lagi jika saya berada di sekolah berinklusi, begitu. Kemudian untuk saat ini saya merasa saya masih kurang mampu dan kurang dalam pengetahuan terhadap peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, baik apapun itu kebutuhan khususnya. Saya merasa belum memiliki kepercayaan diri jika harus menghadapi kebutuhan siswa berkebutuhan khusus yang berbeda dari siswa berkebutuhan khusus lainnya. Namun jika pada saat saya sudah terjun dan ternyata mendapati siswa atau peserta didik yang berkebutuhan khusus, dan kebetulan saya memiliki kewajiban untuk mengajar peserta didik tersebut atau menjadi pembimbing dan pendampingnya saat di sekolah, maka saya akan berusaha semaksimal mungkin dan berusaha sebaik mungkin supaya peserta didik tersebut dapat menerima pendidikan yang layak, yang runtut, dan yang sesuai dengan umurnya, dan tentu saja tidak terlalu memaksakan peserta didik tersebut dengan tuntutan siswa normal, karena kebutuhan dan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus itu cukup berbeda daripada kebutuhan peserta didik yang lain. Mungkin jika peserta didik biasa bisa melakukan hal A dan peserta didik berkebutuhan khusus tidak bisa melakukan hal A dan hanya bisa melakukan hal B, maka dari itu saya akan bersikap selektif dan toleransi kepada peserta didik tersebut. Persoalan nomor 2. Jika di suatu daerah di mana Anda tinggal terdapat anak berkebutuhan khusus, usia sekolah tetapi dia tidak bersekolah, hanya di rumah saja sebagai calon guru atau mahasiswa calon guru, bagaimana sikap Anda dan apa yang Anda lakukan menghadapi ABK tersebut? Baik, sebagai calon guru atau calon pendidik atau sementara ini masih menjadi mahasiswa yang notabene menjadi calon pendidik juga, langkah pertama yang baik, menurut
saya, dari sudut pandang saya sebagai calon pendidik atau saat ini masih dalam masa menjadi mahasiswa calon pendidik, sikap yang saya ambil tentu saja bersimpati yang pertama, karena sayang sekali begitu. Meskipun siswa atau anak tersebut berkebutuhan khusus, tetap dia memiliki hak untuk belajar yang seharusnya. Meskipun memang misalkan siswa tersebut tidak bisa melakukan hal A, dia bisa melakukan hal yang lainnya. Mungkin saja siswa tersebut memiliki kemampuan atau skill atau kejeniusan di bidang yang dia ahli, yang seharusnya kalau anak-anak biasa hanya bisa melakukan seperti standar, tetapi dia bisa memahami atau melakukan secara lebih cepat, lebih baik, dan lebih bagus daripada peserta didik lainnya. Maka dari itu sangat disayangkan sekali jika seorang anak yang berkebutuhan khusus ternyata tidak mendapatkan pendidikan begitu, dan hanya di rumah saja. Ya mungkin ini juga mendasari oleh kekhawatiran dari orang tua dari peserta didik tersebut. Namun memang sangat disayangkan sekali karena Indonesia ini mulai saat ini, bukan mulai saat ini ya, sudah agak lama ini mulai meningkatkan kualitas pendidikannya. Tidak harus di sekolah swasta atau sekolah luar biasa yang notabene harus membayar agak banyak. Sekarang ini sudah banyak sekolah-sekolah negeri yang gratis dibiayai pemerintah dan memiliki standar sekolah inklusi. Untuk langkah-langkah yang akan saya ambil jika mendapati peristiwa tersebut, tentu saja yang pertama saya merasakan simpati seperti tadi. Kemudian saya mencoba untuk menggerakkan, gitu ya, menanyakan pendapat kepada rekan kerja sesama saya di sekolah tersebut. Bagaimana misalkan jika anak ini dimasukkan ke sekolah ini, apakah diperbolehkan atau tidak? Setidaknya dia akan mendapatkan pendidikan yang layak sesuai usianya. Jika misalkan diperbolehkan dan memungkinkan, langkah yang saya lakukan selanjutnya adalah bersosialisasi, bertemu dengan keluarga peserta didik tersebut, dan menjelaskan bahwa ini sangat disayangkan sekali jika peserta didik tersebut tidak melaksanakan pendidikan, karena pendidikan sangat penting begitu. Meskipun dengan keterbatasannya, dia juga berhak mendapatkan pendidikan dan bisa mendapatkan pendidikan gitu. Setelah memberikan penjelasan kepada pihak keluarga, tentu saja saya tidak bisa memaksa bahwa peserta didik tersebut harus mau atau harus bisa untuk bersekolah. Namun saya menyarankan kepada pihak keluarga untuk menerima tawaran dari saya tersebut, karena notabene sekolah di Indonesia ini, terutama yang negeri, kebanyakan sudah gratis dan tidak mendapatkan pungutan biaya. Kemudian jika orang tua mendapati kekhawatiran mungkin anaknya nanti akan menjadi mendapatkan pembulian atau misalkan feedback negatif dari siswa lain atau guru lain begitu, nanti saya bersedia menjadi penanggung jawab dan pendamping. Karena dari awal saya sudah mengusulkan hal tersebut, maka dari itu saya juga sekaligus menjadi penanggung jawab peserta didik berkebutuhan khusus tersebut. Kemudian setelah siswa tersebut mendapatkan izin dan kemudian telah diatur pendaftarannya sehingga anak tersebut dapat memasuki sekolah. Saat di sekolah, sebelum siswa tersebut mulai belajar, akan saya adakan dulu sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, baik itu guru, tenaga pendidikan, atau pengawas sekolah, atau tukang bersih sekolah, dan seluruh
murid peserta didik di sekolah tersebut, supaya untuk menghargai perbedaan dan tidak ada yang melakukan pembulian meskipun terdapat saudara yang mungkin memiliki kebutuhan khusus. Jadi setidaknya akan ada tindakan pencegahan sebelum siswa pendidikan khusus tersebut masuk, sehingga meminimalisir masalah yang akan timbul selanjutnya. Setelah itu, karena saya sebagai penanggung jawab, maka saya akan mengawasi laju perkembangan dari peserta didik tersebut, gitu. Apakah peserta didik tersebut mendapatkan masalah atau tidak, dan membantu setiap guru kelas, karena notabene ini sekolah dasar, berarti ada dari kelas 1 hingga kelas 6. Nah, maka dari itu saya membantu dari guru kelas untuk menyiapkan materi yang sekiranya dibutuhkan atau selayaknya didapatkan oleh siswa berkebutuhan khusus tersebut, begitu. Persoalan yang ketiga, sampaikan ulang yang Anda pahami dari materi yang sudah dibahas sampai minggu ke-7. Pada minggu pertama, kami belajar mengenai kebijakan pendidikan inklusi. Kebijakan pendidikan inklusi ini dimasukkan supaya pendidikan inklusi tidak keluar dari ranah yang terlalu jauh, atau misalkan pendidikan inklusi tidak terlaksana dengan baik. Jadi kebijakan ini untuk bertujuan supaya pertama menjadi fondasi atau penyangga dan sebagai sumber kebijakan atau dasar-dasaran dari pelaksanaan pendidikan inklusi ini. Kemudian contoh dari kebijakan pendidikan inklusi ini bisa dilihat di UUD 1945. Pembukaan Undang-Undang 1945 juga ada. Kemudian beberapa contoh dari undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 3 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pertemuan yang kedua membahas mengenai keberagaman peserta didik dan anak berkebutuhan khusus. Pada pertemuan kali ini membahas mengenai memang anak peserta didik itu memiliki beberapa keberagaman, baik itu peserta didik normal dengan peserta didik yang normal lainnya. Itu saja sudah memberikan keberagaman yang berbeda, seperti gaya belajar mereka, atau gaya tingkah laku, atau misalkan kondisi latar belakang mereka di keluarga atau kondisi ekonomi. Maka dari itu, di peserta didik dengan kebutuhan khusus juga memiliki perbedaan, malah semakin signifikan dari peserta didik yang normal atau biasa. Peserta didik yang berkebutuhan khusus biasanya cenderung membutuhkan perhatian khusus, ya. Jadi seperti peserta didik yang tidak bisa melihat, peserta didik tersebut akan membutuhkan buku bacaan yang mendukung dari keterbatasan dia, seperti buku bacaan huruf-huruf yang menonjol jadi bisa diraba dengan tangan, begitu. Maka dari itu kami sebagai calon ataupun besok saat sudah menjadi guru, kami membutuhkan yang namanya adalah perhatian dan kesabaran khusus dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus. Jadi tidak akan ada yang namanya diskriminasi yang terlalu jauh, atau nanti akan ada ketimpangan layanan yang akan diberikan. Misalkan jika anak normal mendapatkan fasilitas seperti A, namun anak berkebutuhan khusus tidak dapat menggunakan fasilitas A. Jadi bagaimana caranya supaya anak berkebutuhan khusus tersebut merasakan fasilitas lainnya yang bertujuan sama dengan fasilitas A, gitu.
Pertemuan yang ketiga, kami membahas mengenai asesmen dari pendidikan inklusi. Untuk asesmen dari pendidikan inklusi ini, seperti yang kita tahu dari pertemuan yang sebelumnya adalah anak berkebutuhan khusus itu memiliki perhatian sendiri. Jadi memang harus ada sedikit tindakan yang berbeda dari anak biasanya. Maka dari itu, dari penilaian ini juga disesuaikan dengan taraf kemampuan atau kondisi dari peserta berkebutuhan khusus tersebut. Seperti contohnya, kita tidak bisa memaksakan yang namanya olahraga kepada siswa yang misalkan memiliki kebutuhan khusus difabel. Maka dari itu, jika ada asesmen yang menyuruh siswa untuk melakukan praktik seperti berlari atau melakukan olahraga, maka asesmen tersebut dapat diganti dengan menjadi soal. Seperti itu. Pada pertemuan selanjutnya, yaitu peran dari guru atau pendidik dalam pendidikan inklusi. Tentu saja peran dari guru adalah memberikan materi atau pembelajaran serta bimbingan kepada skill atau tingkah dan sikap laku peserta didik. Namun dalam pendidikan inklusi ini terdapat beberapa peran khusus, seperti guru itu menjadi pendamping oleh siswa tersebut. Jadi tidak hanya sebagai pendidik, tapi harus mendampingi juga selayaknya orang tua dan melakukan perawatan dan perhatian khusus kepada pendidikan kepada siswa berkebutuhan khusus tersebut. Tidak cukup dengan hanya melakukan perhatian, peran dari guru ini juga sangat luas sekali, karena mulai dari pengembangan kurikulum juga yang sesuai dengan kondisi dari peserta didik berkebutuhan khusus tersebut, pengembangan soal, pengembangan media, dan pengembangan juga teknik inovasi pembelajaran. Begitu. Maka dari itu, untuk pertemuan-pertemuan di setengah semester ini intinya membahas mengenai semua teori atau konsep dari pendidikan inklusi, mulai dari kebijakannya, kemudian peran, kemudian apa yang syarat-syarat mendasar atau yang menjadi dasar-dasaran pendidikan inklusi itu dapat terjadi dan dapat terlaksana dengan baik. Begitu. Baik, karena 3 persoalan atau pertanyaan yang diberikan di soal ujian tengah semester ini sudah selesai saya jawab semuanya, maka dari itu saya izin untuk pamit undur diri. Mohon maaf jika misalkan ada salah kata atau salah pengucapan saat saya menyampaikan jawaban pada video ini. Saya ucapkan mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Sri Sawi Asih, Magister Kesehatan, karena telah memberikan saya kesempatan untuk mengerjakan ujian tengah semester ini yang mengakibatkan saya meningkatkan skill tentang pendidikan inklusi. Sekian dari saya, mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.